Ujian materi informatika tingkat nasional tahun 2021. Selalu biasanya. Cuma kemarin kan, ya ini boleh dikatakan hikmah ya, hikmah pandemi. Iya. Kalau dulu kan biasanya Jawa Tengah DIY gitu ya, karena belum terlalu mikir online dan ya mungkin orang berpikir wah nggak seru gitu ya, nggak ketemu gitu. Yang terdekat aja ya Pak ya dulu ya. Ya dulu itu DIY Jateng itu langganan kita. Iya, karena terdekat gitu ya. Ya mikir mau istilah Jawanya ngeluruk ke mana itu ya repot deh. Iya, perlu waktu ya. Waktu, biaya, dan ya macam-macam lah. Sebetulnya kalau ada sih, kalau ada surat undangan biasanya dari sekolah ya, biasanya ada transport, ada uang makan ya. Iya. Ya sebetulnya sama-sama seneng juga, gurunya juga seneng. Iya. Itu dulu yang terakhir mau realisasi ke Solo, jadi ya tiba-tiba negara api menyerang ya sudah. Tapi ya hikmahnya juga Pak, Iya. dari si corona ini kita bisa dimanapun ya, masih bisa. Iya. Setidaknya sambil nyambi itu ya Pak, misalkan ya ada yang belajar masih bisa mendengarkan ya. Iya. Kadang itu kalau mahasiswa saya itu ini nggak tahu baru tidur atau ngapain. Iya betul. Nah, sudah sore gitu ya, udah capek yo. Satu sisi yo kasihan gitu. Ya kadang ya saya juga gini Pak, sambil ngajar ya, yang penting laptop selalu di samping dan kita selalu mendengarkan. Kadang kalau kita ngelihat terus kan malu, kadang kita pas mengantuk, pas kita minum. Kayak kemarin saya lupa, kemarin siang tuh saya makan kecanda-canda ketawa, lupa kameranya dibuka gitu. Gak apa-apa, seru Pak. Luar biasa, ini hampir dari seluruh Indonesia ya. Ya makanya saya berharap begitu Pak, untuk semester depan atau tahun depan dapat undangan lagi untuk pelatihan ya. Iya. Setidaknya ilmu jelas ya. Kemudian dapat teman-teman juga dari Indonesia bisa kenal, dapat wawasan tambah lagi gitu ya Pak ya. Kalau sebelumnya model pengembangan dirinya seperti apa Pak? Kalau teman-teman, kalau saya kan background kemarin dari SMK ya Pak ya. Jadi saya dari BMTI Bandung banyakan, saya borong itu sertifikat dari sana banyakan tuh. Setiap pelatihan saya ngikut ke Bandung terus Pak ya. Iya. Dari Balai Teknologi Bandung itu ya Pak ya. Saya selalu ngikutin. Ya. Ini sudah jam 8. Jam 8 ya. Bosnya siapa ini ya? Tadi kayaknya ada. Untuk presensinya sudah saya taruh di chat ya Pak Ibu. Oh iya. Saya lupa lagi. Mohon dikirim ulang deh. Saya belum masuk. Oke Pak, baik, sudah. Iya. Matur nuwun. Ini Mas Yohanes Tirta ini dari UGM atau dari Jakarta ini? Dari Jakarta Pak. Iya. Semester berapa? Semester 5 Pak. Udah ini ya, bisa ambil MBKM ya. Nah, ini kalau guru-guru ada MBKM enggak ini? Apa MBKM Pak? Oh, bukan ya, K ya. Merdeka Belajar Sekolah Merdeka gitu. Oh.
Ini kan kampus Merdeka. Kamus Merdeka. Seru itu kalau SMA itu. Oke, ini kira mana Mas? Sudah jam 8 lewat 3. Iya, belum ada. Iya. Iya lang, ya, mungkin kayaknya nggak ada moderatornya. Nggak ada. Oke. Nggak ada kayaknya. Oke. Sudah 77, biasanya 125 ya. Iya, 100 kemarin sampai 135 Terus kemarin. 30-an Pak ya. Wow, luar biasa. 135 rata-rata. Ini masih pagi. Iya. Malam Jumat, Pak. Kita biasanya kan diskusi ya. Enji, Pak. Ya semoga kalau ada yang mau didiskusikan dari yang terkait materi. Pak, materi aja dulu, Pak. Siap materinya. Materinya apa ya? Itu aspek hukum, aspek ekonomi, kemudian sejarah. Kalau sejarah, saya pikir inilah having fun saja itu ya. Nah, ini acara kita ini juga dampak sosial dari informatika ya. Cuma saya kok agak gimana gitu ya kok yang dipakai informatika gitu ya. Karena di kami itu computer science, di ITB informatika. Beda mazhab Eropa sama Amerika ya. Oke, monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Yang batch kemarin itu malah ada yang nanya, gimana Pak itu GPU kok langka dan seterusnya. Wah, aneh-aneh aja nih pertanyaannya. Nggak apa-apa, guys. Silahkan. Tidak ada, ya udah. Enak ini. Nggak ngapa-ngapain. Izin Pak, izin berdiskusi Pak. Ya, gimana? Perkenalkan nama saya Widiam dari SMAK Kanaan Tangerang Pak. Ya, Kemarin Pak Muji itu cerita tentang privacy Pak, privacy hukum itu kan. Tapi saya masih penasaran tentang privacy data itu batas-batasnya seperti apa Pak. Jadi maksudnya kan kalau ada KPK atau Kominfo kan berhak untuk mengambil data gitu Pak, pengetahuan saya seperti itu, tapi tidak dijelaskan batas-batas privasi orang itu seperti apa Pak. Boleh dijelaskan nggak Pak secara detail supaya nanti ke depannya kita semua itu nggak terbentur masalah hukum tentang data privasi Pak, seperti itu. Itu aja sih Pak. ini diskusi yang berat Pak, karena saya bukan orang hukum ya. Iya Pak. Itu saya tidak bisa jawab Pak. Tapi kalau masalah privasi ditinjau dari sisi informatika, itu sebetulnya kalau secara hukum saya belum baca detail. Kalau saya baca detail itu pun saya harus memahami, mungkin harus baca 10 kali ya Pak ya. Tapi kalau tinjauannya secara informatika, sebetulnya privasi itu sekali kita masuk ke ranah let's say Facebook gitu ya, dan Anda posting sesuatu atau Twitter gitu ya, punyanya Jack Dorsey ya, Twitter, Anda posting beli makanan kucing, posting kemana, sebetulnya privasi Anda itu sudah hilang nanti, karena dan Twitter tidak harus minta izin bahwa Anda itu punya kucing. Kemudian nanti bahkan Twitter itu bisa tahu bahwa seseorang itu jomblo atau tidak. Ini check in sendiri terus, makan sendiri, ini sendiri gitu ya. Atau ini kesini bersama ini terus gitu ya. Oh ini istrinya, ini anaknya, dan seterusnya. Jadi privasi itu sebetulnya kalau secara hukum memang oke, tapi secara tinjauan informatika itu menjadi agak blur gitu ya.
Makanya saya punya akun Facebook tapi nggak saya isi apa-apa. Tapi jujur saya nggak bisa jawab persis karena saya belum mempelajari detail itu UU ITE secara titik komanya. Nanti saya takutnya salah. Iya Pak, matur nuwun Pak. Iya, maaf ya. Iya Pak. Ini nggak bisa memuaskan. Monggo silakan yang lain. Kemarin saya juga, ini kalau nggak ada yang ini saya cerita aja. Oh, iya. Cerita aja bahwa informatika itu memberikan kesempatan ekonomi yang sama ya untuk semua orang gitu. Boleh percaya, boleh tidak. Kalau silahkan cari YouTuber terkaya di dunia itu siapa ya? Kalau nggak salah yang anak kecil itu ya, nomor 1, 2, 3 naik turun gitu ya. Jadi kalau nggak salah, yang tahu malah anak saya karena anak saya kan masih SD itu ya suka lihat YouTube. Ini YouTube terkaya loh ini, YouTube 10 besar terkaya di dunia. Masa sih iya? Ini anak kecil ini. Waduh, luar biasa. Kita yang tua-tua gini. Yang Indonesia itu siapa itu yang saya tahu juga dari anak saya ya. Siapa makan bakso itu? Diwan kalau nggak salah ya. Wah, itu luar biasa. Itu YouTuber atau influencer atau nah kemarin lagi ini yang mau saya. Oh, monggo Pak Sri Mulyana. Kegrau. Jangan-jangan saya kebalik jam 9 ya Pak ya? Bukan Pak, saya ingin belajar dari Pak Agus nih. Ini cerita-cerita aja Pak. Oh iya. Kita rasain dari kemajuan. Nggak ada yang bertanya ya saya cerita. Kemarin ada temen, gimana ini mining yuk. Mining apa? Yo mining Bitcoin. Lu emang punya modal ya ini gini. Terus saya bukakan hitungannya dan seterusnya bahwa ya wah iya daripada beli mobil disewakan kemudian BEP-nya 5 tahun per bulan dapat sekian. Teman saya ini punya persewaan mobil. Jadi wah, iya itu punya mobil disewakan bisnis baru nggak karuan seperti ini ya. Luar biasa itu. Jadi orderan turun drastis, pemasukan juga turun, harga mobil turun terus gitu ya. Terus nanya saya mining gimana gini, saya hitungkan akhirnya wah iya setahun balik modal gitu. Yes, kuno mining nggak tahu gitu ya. Artinya apa bahwa informatika atau mungkin ya dunia teknologi komputer ini memberikan kesempatan yang sama ya untuk semua orang dari sisi ekonomi gitu. Luar biasa. Kondisi saat ini sih saya belum ngecek pas diskusi sama teman setahun BEP. Terus besok gimana harganya? Oh ya nggak tahu, saya bukan dukun gitu Pak ya. Kalau saya dukun dan tahu harganya tahun depan mau seberapa ya saya beli duluan gitu ya. Itu salah satunya yang banyak sekali. Pokoknya sisi ekonomi itu yang luar biasa. Kalau ya kita lihat Mas Menteri kita itu ya. Dalam sekian tahun beliau berhasil menciptakan pekerjaan ratusan ribu orang ya, ratusan ribu pekerjaan, luar biasa. Astra Internasional itu saya kurang tahu, tapi saya pikir nggak ada ratusan ribu orang karyawannya. Jadi itu ya aspek ekonominya besar sekali. Belum turunannya dari itu.
GoFood dan seterusnya itu luar biasa. Semua orang bisa punya kafe. Di satu perumahan saya saja ada berapa ya yang jualan GoFood, yang jadi driver itu beberapa. Jadi luar biasa sekali. Nah, terus kalau saya guru TIK SMA atau SMP gimana Pak? Nah, itu tergantung kekreatifan masing-masing. Banyak sekali peluangnya. Monggo kalau ada yang ini mau didiskusikan. Saya boleh nanya Pak? Ya, boleh. Ya Pak, matur nuwun Pak Agus. Gini Pak, kan saya sih bukan guru TIK ya, saya guru bahasa Inggris. Oh iya, aduh. Iya. Ya, ini Pak, bagaimana menyikapi gini Pak, kan anak-anak kayak putranya jenengan itu ya mungkin lebih tahu lah soal TIK gitu ya. Nah, karena daya penasarannya gitu ya, kadang coba-coba gitu. Nah, bagaimana menyikapi siswa kita katakanlah yang kan banyak sekolah sekarang punya LMS sendiri Pak. Nah, terus ada siswa kita yang mungkin ya ngoprek atau gimana, dia bisa menembus lah gitu barikadenya LMS itu. Nah, alih-alih melabeli anak seperti itu dengan kata hacker gitu karena bagi saya yang guru bahasa kata hacker itu lebih punya konotasi miring gitu daripada positif. Nah, ini implikasinya untuk sisi hukumnya kan juga saya juga kurang setuju ya karena masih namanya bocah ya. Nah, ini kira-kira menurut Bapak bagaimana mengantisipasi sikap-sikap seperti itu? Di sisi yang sama kita terus menumbuhkan kreativitas atau betul. murid kita. Oke, makanya kurang lebih subjektif sekali ya Pak. Saya pikir ini terjadi di mana-mana lah. Tidak hanya di SMK, SMA, di perguruan tinggi juga ini. Saya pikir ada kasus seperti itu. Tapi saya juga tidak bisa buka ya kasusnya ya. Karena ini kan sudah masuk ke ranah-ranah yang kalau ditelusur itu hukum ya. Memang betul hukum. Ada beberapa tinjauan yang bisa kita pakai. Kalau tinjauan hukum yang dipakai jelas itu rame ya. Rame, anaknya kena, sekolahnya kena, gurunya juga bisa seret-seret. Nah, karena mungkin, tapi kalau sejauh tidak terlalu merugikan, mungkin tinjauan hukum ini tidak terlalu dibutuhkan kan. Tapi kalau sudah benar-benar dampaknya, tapi kalau mungkin LMS itu kan nggak terlalu secara duit mungkin nggak ada ya. Jadi tinjauan hukum ini mungkin jadi pilihan terakhir. Nah, tinjauan keduanya kita lihat dari sisi anaknya. Kalau anaknya itu, ini anaknya punya bakat gitu ya, punya bakat dan seterusnya. Kalau mau dibilang hacker ya mungkin juga nggak pas juga ya. Justru dari kalau saya kurang paham persis bahwa seperti Microsoft dan perusahaan-perusahaan besar itu malah menantang ini siapa yang bisa menembus, dikasih hadiah. Dikasih hadiah. Jadi tapi ini official ya. Nah, kalau bagaimana kalau sekolah SMA siapa yang bisa menembus? Silahkan merubah nilai sendiri. Oh gitu ya. Ya enggak lah. Ya mungkin dijadikan asisten apa gitu ya, dikasih supaya dia merasa memiliki juga setelah
saya berhasil ini nih, wah kok bisa liar, wah bisa merubah dan seterusnya. Mungkin bisa dirangkul, dijadikan semacam asisten dari admin atau apa. Saya pikir itu anaknya akan berubah pandangan ya, berubah pandangan saya pikir. Tapi ya itu karena ini yang dihadapi manusia, if A dan B-nya itu tidak selalu bekerja. If A dan bisa B, C, D, E, F, G, H, ini manusia itu yang. Kalau dari sisi sekolah ya banyak sih yang bisa dilakukan ya, selain mengkaryakan anaknya atau apa dan seterusnya. Tinggal gimana cara mengolahnya, Pak. Tinggal cara mengolahnya dan keseriusan kasus yang ditimbulkan gitu ya. Tapi kalau LMS saya pikir tinjauan hukum ini pilihan yang sangat tidak mengenakan bagi semuanya. Justru malah ini peluang, ini bisa dijadikan apalah. Terus dipanggil ini gimana supaya aman dan seterusnya gitu. Ya tapi itu pikiran saya ya, mungkin ada pendapat lain juga, monggo saja. Ini repotnya topik saya ini bebas sekali. Monggo kalau ada pandangan lain. Ya kalau di level mahasiswa mungkin kan dia sudah lebih melek hukum lah gitu. Yeah. Tapi kalau di level-level SD, SMP, SMA gitu kan kayaknya nggak pas gitu Pak. Dan kalau di kuliah itu ada etika profesi ya, dan biasanya salah satunya materi UU ITE itu. Iya, sejauh saya nggak bisa buka kasusnya ya, di mana dan kapan gitu ya. Itu ya sepertinya belum menimbulkan kerugian secara material, maka sifatnya dibina saja, Pak. Dibina dari perguruan tinggi. Tidak diambil tindakan secara hukum karena belum ada kerugian material gitu ya. Tapi kalau itu dipikir-pikir itu luar biasa ini. Ini anaknya kreatif sekali. Sampai bisa punya, saya nggak bisa buka nanti. Nggak enak. Luar biasa kalau di SD, SMP, SMA itu seberapa ya, di universitas itu besar sekali. Nggih, mekaten. Ya, matur nuwun Pak Agus. Monggo yang lain. Pak, mau tanya ini Pak, kalau boleh. Ya, kalau bisa jawab. Kalau di kampus kan ada etika profesi ya Pak. Iya. Kenapa nggak dari mulai awal di SD itu ada pelajaran etika informatika? Artinya sampai sekarang atau mungkin saya belum baca ya. Jadi tata krama atau adab untuk menggunakan media yang berbasis informasi ya Pak ya. Iya. Ada Pak ya. Pelajaran itu belum ada. Kenapa dari pihak UGM itu ya sebagai pelopor itu ya dibikinkan atau gimana gitu, solusinya bagaimana itu Pak ya? Iya. Gitu aja Pak. Iya. Mungkin begini Pak, kalau di tempat kami itu kan etika profesi karena profesi kami kan mungkin ya di bidang IT ya, jadi sudah spesifik. Tapi kalau SD itu profesinya apa gitu. Atau mungkin ini masuk di subnya informatika ini ya. Iya, makanya ada pelajaran itu Pak ya. Iya, jadi bagaimana etika beremail, bersosial media, itu diusulkan saja Pak. Nanti coba saya usulkan ke Pak Wahyono sebagai pembuat bukunya. Iya, makanya sampai sekarang belum ada. Jadi anak-anak itu makanya sekarang banyak kasus-kasus itu karena mereka dari SD itu tidak pernah ada pelajaran etika untuk berinformatika, istilahnya begitu ya? Ya, betul. Iya, betul. Nanti coba saya sampaikan.
minimal bukan etika profesi tapi etika Medsos. apalah, Iya. medsos, email. Iya. Yes. Bagus sekali ini Pak usulannya. Saya coba teruskan ya. Iya Pak, makasih Pak. Mungkin ada lagi. Mungkin bisa saya izin bertanya, Pak. Oh, monggo Pak. Menyinggung tentang cryptocurrency itu, Pak. Ini kan sedang tren, gitu. Mungkin bisa memberikan saran kepada kita sebagai guru tentang cryptocurrency ke depan itu nanti kira-kira seperti apa ya, karena ini kan untuk di Indonesia sendiri itu kan belum mengizinkan ya. Jadi intinya uang kan masih karatal dan gira lah yang mereka pelajari di pelajaran ekonomi kan seperti itu. Uang digital itu kan baru tren baru di industri 4.0 ini ya. Terus ini juga mulai tren. Elon Musk pun juga mulai membuat misalnya mereka juga mengumpulkan itu ya sebagai investasi begitu ya. Iya. Investasi. Sementara itu uang digital ini kan di luar kontrol pemerintah juga ya. Sepertinya kan belum ada seperti itu. Cuma sepertinya ini kan bagian dari masa depan mereka seperti itu. Mungkin ada gambaran Pak mungkin yang perlu bisa sebagai seorang guru informatika menyampaikan ini gitu. Monggo sarannya Pak mungkin. Betul sekali Pak, bahwa pemerintah Indonesia dan saya baca headline kemarin Indonesia dan Malaysia bekerja sama untuk memperkuat penggunaan uang lokal gitu ya dan seterusnya. Itu kalau kita lihat sebagai digital currency memang betul. Jadi secara legal standing memang tidak boleh, bahwa yang diakui hanya mata uang yang legal ya. Dan sampai sekarang Bitcoin dan teman-temannya itu belum legal di Indonesia. Tapi kalau dilihat secara teknologi, jadi tinjauannya ada dua Pak, cryptocurrency sebagai currency, kripto sebagai currency dan kripto sebagai teknologi. Itu beda dua hal yang sangat berbeda. Kalau currency itu currency-nya, mata uangnya. Kalau teknologinya itu saya lupa, itu sudah masuk di ini kok, namanya itu rencana Bank Indonesia untuk mengadopsi teknologinya. Kalau currency-nya tidak, sepertinya akan alot sekali kalau currency-nya. Tapi kalau teknologinya, iya, teknologinya. Kalau di kripto itu namanya DeFi, DEFI gitu ya. Detailnya kayak apa? Itu seperti buku besar tapi distributed. Itu sudah ada istilahnya apa ya, tapi itu sudah legal di ini. Sudah menjadi, saya lupa itu pokoknya apa ya istilahnya sih, digital ledger, tapi di Bank Indonesia itu menyebutnya apa gitu ya. Pokoknya di tahun sekian itu diperkirakan sudah ada distributed ledger. Jadi ada pembukuan secara digital itu yang ini menampung pembukuan dari masing-masing bank. Jadi nanti bisa saling connect dan seterusnya. Jadi Bank Indonesia pun ke depan tetap sepertinya semangat sekali menggunakan teknologi kripto. Teknologinya, kalau currency-nya tidak, sementara tidak yang sejauh yang saya tahu. Tapi kalau teknologinya iya, karena kalau untuk remittance atau transfer antar negara itu ya, itu biayanya murah sekali.
yang standar itu Bill Gates itu menggunakan teknologi Stellar atau XLM gitu ya. Dia kan punya yayasannya apa itu namanya? Gates Foundation atau apa? Jadi untuk mentransfer duit dari foundation ke penerimanya itu pakai itu, Pak. Jadi tidak pakai sistem perbankan yang konvensional, karena kalau dia harus transfer dari Amerika ke, let's say, mungkin penerimanya di Afrika ya, Afrika. Kalau pakai Swift, model Swift, itu biaya satu kali transfer itu minimal $20. $20. Kalikan berapa akun yang akan dikirimi, 1000 gitu ya, itu sudah $20.000 minim untuk transfer dari yayasan Gates itu ya ke penerimanya. Dengan kripto ini sekitar, terakhir saya ngitung sekitar $500, jadi jauh sekali. Mungkin ada yang berpikir Indonesia sudah ada Flip, Pak, bebas transfer. Tapi kalau keluar ya masih ini ya, masih. Jadi secara currency, kalau tinjauannya secara currency belum, tapi kalau secara teknologi iya, sudah akan terlihat lah sekian tahun lagi kalau di Indonesia. Beberapa badan pemerintahan sudah melakukan analisis SWOT ya. Seperti itu yang Badan Pertahanan Nasional, ada teman yang dapat project untuk sekitar analisis SWOT juga. Ini gimana kalau sistem pertahanan Indonesia itu dibuat model blockchain-nya, dan banyak lagi. Tapi semuanya kayaknya belum ada yang muncul ke permukaan, masih begitu, Pak. Sedikit tambahan pertanyaan, Pak. Kalau mungkin bisa menjelaskan kinerjanya Flip itu kira-kira gimana, Pak ya? Aduh, Flip saya belum pernah pakai, Pak. Nggak, kalau bisa memotong harga biaya gitu loh. Iya, jujur saya belum pernah digging yang Flip itu ya. Tapi kalau yang logikanya seperti apa gitu. Iya, saya juga belum begitu paham gitu. Tapi kalau yang sejauh yang kami ketahui secara akademis, jadi beberapa kali kami terlibat pembicaraan sama orang-orang Fakultas Ilmu, FEB, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM lah itu. Mereka itu ya pengen banget gitu ya, pengen banget. Oh ya, bahkan IB lah, ini yang pernah diskusi juga dengan IB, Ikatan Bankir Indonesia, itu mereka juga sudah menyiapkan untuk sertifikasi cryptocurrency, cuma karena negara api menyerang gitu ya, batal semuanya untuk pegawainya. Tapi hanya untuk ini saja, untuk pengetahuan saja, sertifikasinya level 1. Nanti ketika itu datang, maka karyawannya sudah siap. Tapi kayaknya sudah, kalau di balik layar itu banyak, Pak. Tapi saya nggak bisa cerita karena itu belum official. Jadi bank-bank besar itu sudah menyiapkan diri. Cuma news yang saya pikir nggak bisa dianggap official, tetapi secara riset sudah ini. Visa sudah pakai Visa, Mastercard, dan kawan-kawan sudah pakai. Secara teknologi ya. Kalau secara currency, mereka tetap pakai US dollar. Begitu. Untuk Flip, maaf, saya belum pernah pakai dan belum pernah digging itu kok bisa bebas ini ya. Monggo kalau ada yang lain. Dan kalau bisa jawab. Izin bertanya Pak Agus.
Nih, Sekarang ini kan aplikasi-aplikasi berbasis Android itu kan banyak ya Pak Agus ya. Saya minta pencerahan untuk aplikasi-aplikasi yang mendatangkan uang gitu, tanpa kita bekerja. Ada misalnya apa yang kita nonton video macam snack video, Hello dan sebagainya itu bagus. Oh iya. Itu yang ingin saya ketahui, itu bagaimana cara kerja aplikasi tersebut. Kita hanya duduk nonton video, bahkan tidak kita tonton, yang penting kita aktifkan, tiba-tiba datang uang. Cara kerjanya kemudian secara aspek hukum itu apakah ada pihak-pihak yang di satu sisi beruntung, tetapi di sisi lain ada yang dirugikan atau bagaimana gitu Pak Agus? Nah itu saja Pak Agus, pertanyaan saya. Pernah ini Pak menjalani itu? Saya pernah akan mencoba, tapi ketika saya googling itu kok ada satu artikel yang mengatakan itu di satu sisi mungkin suatu saat akan ada yang dirugikan. Suatu saat, tapi suatu saatnya itu kapan juga belum ketahui. Oke. Kalau yang sejauh yang saya tahu yang model official seperti YouTube itu memang ada model seperti itu pakai iklan ya. Kalau yang pakai apa tadi itu ada iklannya nggak kalau TikTok itu? Saya kurang paham karena saya juga belum hanya pernah akan mencoba, tapi saya pernah install. Begitu install pertama aja itu sudah dapat ya semacam reward gitu Pak. Ya sekedar install. Belum setelah itu kan kita nonton sekian video. Iya. Dapat lagi gitu. Saya ada temen gitu, tapi saya lupa platformnya. Itu ini soleh piro, saya ketemu. Cocok orang, yoga. Mungkin gini Pak, saya tidak jujur TikTok dan kawan-kawan saya belum install. Tapi kalau model YouTube dan seterusnya itu basisnya duitnya dari iklan ya, dari iklan. Jadi karena iklan itu basisnya juga macam-macam. Yang paling mahal itu per klik gitu ya, itu mahal. Jadi satu klik itu Indonesia kira-kira ya range variasinya ya 200 sampai ribuan ya, tergantung niche atau apa. Niche itu apa ya? Niche itu Indonesianya apa? Niche itu kira-kira ya apa ya, kelompok interest mungkin ya. Nah nggak cocok ya. Kalau niche-nya apa yang banyak, dan ini saya pikir satu klik murah 200 gitu ya, satu klik iklan 200 itu nanti dibagi kan ada yang iklan, ada penyalur iklan lah, biasanya 20-an% masuk ke penyalur iklan itu. Kemudian ada yang modelnya per view, jadi tidak klik nggak apa-apa, tapi kalau per view, per 1000 view itu dia dapat berapa. Saya sudah lama nggak mainan ini, jadi angka-angkanya agak lupa ya. Dan masing-masing negara beda interest atau beda niche itu angkanya juga berbeda. Menarik sekali. Kalau di Amerika itu sekali klik untuk iklan yang bidang-bidang keuangan itu, sekali klik itu bisa $1-2. Klik saja loh, belum tentu beli. Kemudian per 1000 view itu saya lupa hitungannya lupa. Jadi modelnya beda-beda, makanya. Tapi kalau untuk TikTok dan seterusnya saya kurang tahu ya, karena kalau pas buka itu sudah dapat duit dan seterusnya, apa itu langsung bisa dicairkan? Kalau iya, duitnya dari mana? Dan seterusnya gitu. Maaf untuk TikTok saya juga kurang ini.
tidak terlalu tertarik. Tapi adik saya juga ini, mosok aku masa saya bikin video itu baru 1-2 minggu itu yang view sudah 1 juta. Video apa? Video ini buka durian musangking. Wah, iya toh ini dapat duit enggak? Yo dapat, tapi ya kecil sekali gitu ya. Banyak yang ngeluh untuk TikTok itu jauh lebih kecil dari yang normal gitu ya. Untuk per view-nya itu karena saya nggak main di situ, jadi saya nggak hafal per 1000 atau per 1 juta view itu dapat berapa. Emang ada, Pak? Kalau bakat jadi influencer luar biasa ini. Monggo, ada lagi? Pak mau ikut nimbrung Pak? Ya, boleh. Maaf ini ada di sebelah saya ada anak saya lagi Nggak apa-apa Pak. Kalau menurut saya seperti ini ya Pak. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah baca ya, sebenarnya keuangan dari OVO itu kolaps ya. Startup itu ada berita mereka itu mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya strategi bakar uang gitu. Ya betul. Ya itu kan mereka menarik dana dari investor, terus mereka memberikan apa ya, diskon lah ya, diskon besar-besaran, insentif. Kalau di marketplace tuh mungkin berupa free ongkir dan lain sebagainya, dan snack video itu kebetulan saya juga menggunakan, dapat dari teman saya yang join juga di pelatihan ini Pak. Dan bulan lalu dia mendapatkan katanya itu 300.000, dan itu beneran 300. Kalau menurut saya lumayan juga itu untuk 300.000 kalau beliin kuota mas 100.000 lah ya, buat beli kuota yang 200.000 bisa buat apa-apa lagi, itu lumayan juga. Iya. Buat dia, kalau saya sendiri sih mungkin baru dapat 20.000 kali ya untuk 2 bulan ini ya, karena males-malesan juga membukanya, nggak seperti teman saya itu yang mempromosikan lah istilahnya ya kan. Iya. Setidaknya jadi agen promosi karena dia meminta teman-temannya, saudaranya, adiknya, mungkin keluarganya untuk join. Nah itu ya menurut saya sih seperti itu ya. Dari mana mereka dapat uang ya? Mereka dapat uang dari sponsor lah, subscription, yang bahkan sekarang di snack ada Shopee yang masuk. Berarti kan Shopee juga menanamkan modal juga di sana. Iya, betul. Shopee yang beriklan. Kalau menurut saya sih seperti itu sih Pak. Iya. Oke, terima kasih tambahnya Pak. Saya mau jawab bilang bakar duit itu karena saya juga nggak tahu TikTok, snack atau apa ya, jadi saya nggak bisa ini. Tapi kalau yang saya lihat di marketplace itu ya seperti itu, memang seperti itu. Sebentar, Bukalapak itu sudah untung apa belum ya? Nah ini Bukalapak itu kan IPO ya. IPO masih rugi saat IPO, kapan Bukalapak bisa cetak untung? 21,9 triliun dan seterusnya. Ini yang official saja ya. Kalau perusahaan teknologi mau tumbuh harus bakar uang lebih banyak dan seterusnya. Jadi strategi kebanyakan memang bakar uang. Beli ongkir lah, diskon lah, begitu ya. Itu terus untungnya dari mana ya? Dari investor. Terus kalau melantai tapi tidak untung gimana ya? Salah sendiri mau beli sahamnya gitu ya. Bukalapak.
Yang berita terakhir terbesar itu kan Goto ya, Gojek sama Tokopedia itu luar biasa. Luar biasa. Yang dapat berkah paling besar siapa dari merger Gojek dan Tokopedia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mungkin pemilik sahamnya, Pak. Kelamaan Pak, ini saya share. Sebentar ya Pak. Yang paling untung itu mana. Kok nggak kelihatan di sini? Show all window. Ini kelihatan. Pemegang saham dari Bank Jago. Gila-gilaan ini Pak, dari di bawah 5.000 naik sampai terakhir 16.000. Tapi jangan nanya fundamentalnya seperti apa ya. Saya juga nggak beli karena nggak berani. Nggak berani beli. Ini gimana ini kalau stop sharing? Jadi itu. Tapi itu juga aspek ekonomi juga loh itu. Aspek ekonomi. Banyak sekali. Jangan-jangan ada yang nanya saham habis ini. Kelenger saya nanya saham. Terus gimana Pak, masih berani beli saham Bank Jago? Bank Jago itu kan punyanya Tokopedia ya, yang sebelumnya diakuisisi Tokopedia. Kok Tokopedia? Tokopedia apa Gojek? Saya lupa. Pokoknya salah satu, kemudian mereka bersatu, akhirnya melambung harganya. Saya cerita ke mahasiswa itu di harga 10.000. Dan saya juga tidak berani beli. Monggo kalau ada lagi, masih ada 15 menit lagi. Kalau bisa saya jawab ya saya jawab. Chat ada nih. Link presensi ada. Monggo. Kalau ada yang bisa saya jawab. Suara saya masuk kan? Jelas, Pak. Berarti nggak ada pertanyaan nih? Mungkin bisa saya tambah bertanya, Pak. Mengenai hak cipta ini, Pak, untuk budaya profesi di UGM itu mungkin bisa dicontohkan bagi kami, mungkin untuk guru-guru dan siswa ya ke depannya itu dalam beretika TIK itu seharusnya seperti apa gitu mungkin, Pak. Hak cipta contohnya seperti apa Pak? Ya misalnya seperti yang jadi aturan di sini mungkin untuk materi karena menghargai copyright kan tidak untuk di-share kecuali kalau memang presenternya mengizinkan seperti itu. Terus mungkin kita kan masih punya budaya yang mungkin rendah gitu kayak misalnya contoh memfotokopi buku seperti itu atau mungkin software itu ya hampir 90% ya bajakan seperti itu. Nah ini untuk membangun budaya yang lebih baik gitu mungkin dari UGM bisa mencontohkan. Kalau UGM sendiri
saya bisa mengatakan UGM memberikan contoh yang baik, Pak. UGM melanggan Microsoft, Windows itu ini dikasih, tapi sekarang saya kurang tahu itu UGM Dreamspark itu jadi Windows Office itu di langgan UGM. Kemudian sekarang juga Google Meet itu juga di langgan UGM. Kemudian UGM ini banyak melanggan software, Pak. Kalau contohnya UGM ya solusinya di langgan, Pak. Tapi kalau SMA, wah itu Kemendikbud, saya pikir level atas itu bisa lah mengusulkan Kemendikbud langganan ini software dan seterusnya. Jadi kalau sampai mahasiswa kok punya Office bajakan itu, saya pikir ya agak ini ya, karena di kami disediakan, Pak. Di kami disediakan. Kemudian untuk praktikum gitu ya, untuk kami itu kami pastikan softwarenya itu kalau tidak bisa beli, kami menyediakan yang open. Jadi diambil contoh untuk hitung-hitungan MATLAB gitu ya. Kami tidak menyediakan MATLAB karena untuk langganan itu cukup mahal dan ada software penggantinya. Jadi kami juga tidak maksa untuk belajar sesuatu yang bagus, mudah dan seterusnya gitu, tapi melanggar privasi ya. Kalau contohnya dari UGM seperti itu, Pak. Jadi untuk praktikum, untuk software Windows, Office, kemudian untuk developing, coding itu, tapi terakhir saya nggak ngecek ya apakah UGM masih melanggan. Itu banyak yang dilanggan. Jadi kami mempunyai institusi yang sangat care sekali. Bahkan jurnal, kalau di tempat kami jurnal itu juga dilanggan. Jurnal setahun kalau nggak salah berapa miliar, saya juga nggak paham itu. Jadi kalau yang ditanya contohnya gimana ya UGM seperti itu. Nah hubungannya dengan kalau mungkin usulan ke atas gitu ya, ini gimana nih Windows-nya dan seterusnya, ya silakan usul saja. Itu Kemendikbud langganan Windows, langganan Office, langganan apa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi TIK akan sangat terbantu sekali itu, sangat terbantu sekali untuk praktikum dan seterusnya. Itu juga kalau memang ada yang open ya pakai yang open gitu ya. Ya begitu yang terjadi di UGM. Mungkin kalau kurang bisa tanya lagi boleh, Pak? Ya. Ya Pak, terkait hak cipta gitu Pak. Itu kan presenter yang di seminar ini buat video tuh Pak. Video presentasi. Lalu ditaruh di YouTube. Itu video presentasi beliau-beliau tersebut menjadi hak ciptanya tuh ada di UGM secara entitas universitas atau tetap melekat pada presenternya Pak? Atau pripun ya Pak? Kalau semacam ini dan ditaruh di YouTube. Karena kalau di YouTube itu kan ada, kalau setahu saya kan ada bisa dimonetize gitu. Iya, betul. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah materi video itu kembali ke tetap ada pada si presenternya atau milik universitas gitu? Terima kasih Pak. Saya pikir yang membuat ya, dan ini juga tergantung di YouTube itu dibuka umum atau tidak. Kalau yang model seperti ini ditaruh di YouTube tetapi modelnya tidak dibuka untuk umum, jadi tidak. Tapi kalau ada yang presenter yang membuka untuk umum, yaitu hak beliau. Kalau sudah seperti itu ya
ya tinggal dia mau monetis atau tidak ya. Tinggal mau monetis atau tidak. Jadi banyak sekali if-nya Pak. Banyak sekali. Kalau seperti ini saya pikir karena juga apa ya, repot juga ini nggak ada kontraknya kami dengan penyelenggara. Jadi apakah ini punya penyelenggara atau punya kami, kalau kami taruh di YouTube dan seterusnya itu nggak ada. Tidak ada. Dan mungkin kami tidak, kalau saya pribadi saya nggak terlalu mikir monetize lah. Sebetulnya saya juga kepikiran mau monetize dan seterusnya, tapi nanti kalau ada apa-apanya efeknya kok besar gitu ya. Saya nggak bisa jawab pasti Pak, karena ini masih agak terbuka ya. If-nya itu bisa banyak ini. Oke, 5 menit lagi. Terima kasih Pak Agus. Sambung pengalaman aja masalah monetis tadi Pak ya. Iya. Kalau YouTube itu kan sekarang jeli banget ya. Iya. Saya coba kemarin dari video pertama sampai kemarin, saya kan sudah monetis ya, walaupun sedikit dolar sudah dapat ya. Saya pengen belajar dan belajar terus supaya misalkan anak murid itu tanya, saya bisa jawab. Sebetulnya intinya jadi saya sudah bikin konten ya seadanya, ala kadarnya, semampu saya sambil belajar. Nah kemarin saya coba iseng-iseng ini ya, juga saya upload tapi tidak ada klaim hak cipta, berarti saya masih bisa artinya yang pertemuan atau training ini bisa saya upload ya. Jadi aman-aman aja, karena ini kan walaupun ini dari kampus, tapi ini kan beda ceritanya, bukan materinya tapi yang saya rekam adalah sesinya gitu. Jadi kemarin nggak ada komplain dari hak cipta dari YouTube, nggak ada gitu. Pengalaman saya begitu. So far kalau presenternya tidak upload di YouTube sih aman-aman aja Pak. Iya. Tapi nanti kalau itu apa? Itu nanti algoritmanya baru berjalan gitu ya. Ya nanti kena juga Pak. Iya, nanti kalau dikenai ya udah saya hapus, nggak apa-apa ya. Iya. Dan nanti kalau sudah 3 kali kena warning biasanya kepenet itu. Saya pernah sekali ya dihapus sama YouTube langsung ya. Kemudian klaim hak cipta banyak ya. Saya hapusin aja, nanti dihapus aja kalau kena klaim hak cipta. Ya, milik orang lain kita harus hapus saja ya, pengalaman saya begitu. Iya. Intinya kita upload aja kalau ada klaim hak cipta atau dari misalkan dari YouTube itu ada warning, ya kita hapus gitu intinya gitu aja. Iya. Dan itu tekniknya banyak sekali lah, nanti untuk kasih framing lah apalah whatever. Ya pernah mau masuk ke bidang seperti itu juga, jadi sedikit banyak tahu lah. Tapi luar biasa itu duitnya, luar biasa. Pernah dapat duit berarti Pak? Kalau di YouTube-nya sudah dapat nominal sekian ya, tapi belum saya ambil Pak, biar banyak aja dulu. Jangan gitu Pak. Masih banyak Pak dia Pak. Jangan didiemin di situ Pak. Nanti kalau satu saat kena banned duitnya hilang loh Pak. Niatnya saya berbagi aja Pak, enggak. Jadi saya berbagi. Kemudian kan saya udah tua ya Pak. Beramal aja, memberi aja. Masalah hasil itu rezeki Allah ya. Iya. Ada sambil belajar judulnya begitu. Iya. Dulu saya pernah ngajar mata kuliah apa yang sekitar itu, kemudian saya ajari bikin aplikasi Android dan seterusnya gitu. Yang berhasil juga beberapa, yang gagal di tengah jalan juga beberapa. Satu saat tiba-tiba ada mahasiswa dekat, Pak ini Pak gimana Pak ini. Saya kemarin ini kecantol sekian puluh juta ya, tidak bisa saya ambil. Kalau saya niatnya belajar aja, masalah uang udah ke belakang aja dulu gitu. Iya betul.
Monggo masih ada 2 menit. Yaitu yang melanjutkan yang tadi itu ngajari mahasiswa itu mudah sekali ya kalau cari duit itu. Dari mata kuliah itu, dari yang anaknya pendiam itu sampai punya konveksi itu, dari awal mata kuliah, awal semester sampai akhir semester itu, dari 0 sampai dia punya konveksi itu saya pernah ngalami sendiri itu. Anaknya pendiam, kemudian ini saya kasih tugas untuk bikin usaha apa ya, oh ini pendiam, tapi kalau di media sosial atau apa dia pintar nulis bukan ngomong ya. Konsumennya cepat sekali itu, sampai akhirnya akhir semester itu punya konveksi luar biasa. Saya sampai geleng-geleng kepala. Kemudian ada yang bikin apps gitu ya, aplikasi joinan itu. Awal semester sih baru bikin, kemudian akhir semester sudah di ini. Selisih berapa bulan laporan, Pak ini sekarang berapa ya, 1 hari $20 Pak dari game itu. Wah lumayan itu ya, luar biasa. Oke, sepertinya tinggal 1 menit lagi. Kurang bijaksana kalau saya berlama-lama. Jadi materi di buku itu saya pikir masih bisa dikembangkan lagi ya. Mungkin tadi usulan Bapak siapa itu masalah etika ya. Etika ini luar biasa itu kalau dimasukkan. Jadi aspek sosial mungkin ya. Ekonomi, sosial, hukum itu bisa ini. Atau sosial budaya mungkin ya, etika itu ya. Kemudian tadi kalau ada yang minta usul itu software itu ya. Kemendikbud memberikan contoh untuk membelikan lisensi gitu. Saya pikir itu bagus sekali untuk sekolah-sekolah. Jadi learning by doing, nggak cuma bilang berantas pembajakan, tapi ini ya besar sih UGM itu langganannya. Oke, sudah jam 9. Saya kira cukup dari saya. Mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab tadi, terutama yang aspek hukum, karena saya nggak berani itu, luar biasa sekali nanti. Kemudian nanti yang untuk pelatihan apa itu kami sampaikan juga ke ini ya, ke Pak Wahyono itu ya, supaya bisa ditindaklanjuti. Mungkin kalau ada pelatihan apa nanti bisa kita realisasikan. Oke, dari saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Saya